Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kita mau berdoa, menaikkan doa-doa kita. Kita ada sebab anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesuslah kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Mari dengan penuh hati yang bersyukur kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di surga. Jikalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama masuk di hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Bersekutu, menaikkan doa-doa kami. Terlebih juga kami akan mendengar sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan akan persekutuan kami pada malam hari ini. Biar Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh sungguh-sungguh fokus memuji menyembah Tuhan lewat persekutuan kami pada malam hari ini. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kita saat ini. Kita haus, kita rindu untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kita saat ini, sehingga kita boleh bersama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus
akan Engkau. Ku rindu selalu hadirat-Mu di hidup. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah Bapak Ibu Saudara, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara, antara lain Belanda dan Jepang. Hidup di bawah penjajahan bangsa asing adalah hal yang tidak mengenakan. Mengapa? Karena kita tidak bebas melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak bebas melakukan apa yang kita mau. Oleh sebab itu, para pejuang negara kita dengan segala cara, alat perang yang terbatas, alat perang yang sederhana, yang kita kenal bambu runcing, mereka bersatu untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia pun adalah orang-orang yang dijajah, orang-orang yang dibelenggu, orang-orang yang diperbudak oleh apa? Oleh dosa. Kita tidak bisa atau kita tidak mampu, kita tidak sanggup melepaskan diri dari ikatan atau belenggu dosa itu. Kita butuh kekuatan dari Tuhan saja untuk bisa terlepas dari belenggu dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melepaskan kita dari belenggu dosa itu dengan mati di atas kayu salib buat setiap kita. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibebaskan, kita yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa, seharusnya kita hidup sesuai dengan orang yang sudah merdeka, orang yang sudah ditebus. Tetapi kita seringkali tidak hidup sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Kita masih berkubang di dalam jajahan dosa itu. Kita yang sudah dibebaskan, kita yang sudah diselamatkan dari dosa, seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus hidup serupa dengan Tuhan dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, dalam tutur kata kita, dalam tingkah laku kita. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita bisa seperti itu. Nah ketika kita ditebus, kita sudah menjadi orang merdeka, berarti kita juga sudah menjadi murid Kristus, sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Kristus berarti siap mati bagi Kristus. Mati bagi Kristus bukan mati secara jasmani, tetapi kita mati bagi dosa. Tidak diperbudak lagi oleh dosa. Sudah dibebaskan dari dosa.
karena tubuh kita yang lama sudah disalibkan dan mati bersama Kristus. Komitmen mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh hanya bisa kita lakukan jika kita sudah mati bersama Kristus terlebih dahulu. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Dalam keluarga kita, dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, di sekolah, dimanapun kita berada. Kita harus bisa mencerminkan akan kasih itu, akan kemuliaan Tuhan itu. Kita bisa menjadi saksi, berarti kita harus berjuang terus. Untuk apa? Untuk mengalahkan keinginan daging kita dan dosa yang ada dalam tubuh jasmani kita ini. Bapak Ibu Saudara, saat seseorang mati bersama Kristus, dia sebetulnya sedang memulai kehidupan rohani yang baru. Saya ulangi, saat seseorang mati bersama Kristus, ia sebetulnya sedang memulai kehidupan rohani yang baru. Saat seseorang mati meninggalkan dosa lama, kebangkitan rohani sedang terjadi dalam dirinya. Saat seseorang mati meninggalkan dosa-dosa lama, berarti kebangkitan rohani sedang terjadi di dalam dirinya. Nah, kita sebagai orang percaya sedang dibangkitkan bersama Kristus melalui kuasa kebangkitannya dari kematian. Roh yang diam dalam diri kita memerdekakan kita. Itu Roh Kudus yang sudah ada dalam setiap kita orang percaya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mati bersama dengan Kristus? Dengan kekuatan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, marilah kita tinggalkan semua dosa kita. Kita mati bersama Kristus, maka kita akan merasakan dan menikmati kuasa kebangkitan kerohanian yang baru di dalam Tuhan. Merdeka bersama Tuhan, itu indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami yang sudah percaya kepada Tuhan, Roh Allah yang sudah mendiami akan kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak hidup lagi di dalam belenggu dosa, tetapi boleh merdeka bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati waktu kami. Selanjutnya kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan pokok doa kita. Mari kita berdoa.